Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video presentasi kelompok 5 jaringan syaraf tiruan pada kelas X8C yang akan membahas mengenai sistem identifikasi penyakit umum dengan menggunakan metode HIP. Saya Irham Mustafa mewakili dua rekan saya yaitu Septio Wigus dan juga Novia Nuriski yang akan membawakan presentasi kali ini. Yang pertama, kita akan masuk kepada logo dan poster. Ini merupakan poster dari aplikasi kelompok kami, itu sistem identifikasi penyakit umum dengan metode HIP. Kemudian untuk anggota, seperti yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, anggota terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Irham Mustafa, yang kedua Septio Wigus, dan juga Novia Nuriski. Pembagian tugasnya adalah sebagai berikut. Septio yang mendesain poster dan juga merangkum PowerPoint ini, kemudian Novia yang membuat laporan, dan saya sendiri yang membuat aplikasi dan juga presentasi video ini. Kita akan masuk dulu kepada ringkasan. Pada era globalisasi, perkembangan komputer pada bidang kesehatan sudah semakin pesat. Salah satu harapan dengan adanya teknologi atau perkembangan komputer adalah dapat mengidentifikasi penyakit serta memberikan informasi penanganannya secara cepat dan instan gitu ya. Penyakit umum merupakan penyakit-penyakit yang sering dialami baik rentang usia anak-anak, remaja hingga bahkan lansia. Berdasarkan dua hal tersebut, kelompok kami tertarik untuk membuat penelitian mengenai implementasi algoritma HIP pada sistem pakar identifikasi penyakit umum menggunakan jaringan syaraf tiruan sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Di dalam dunia kesehatan, penyakit bisa dikatakan sebagai musuh yang bisa dialami oleh siapa saja, sehingga untuk menanganinya seseorang biasanya membeli obat dari apotek terdekat. Kemudian gejalanya itu dapat dirasakan langsung oleh penderita, bisa berkembang secara bertahap dan juga semakin parah. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu aplikasi atau sistem yang dapat mendiagnosa gejala-gejala penyakit umum yang dirasakan oleh pasien sebagai pertolongan pertama yang aman dengan bantuan teknologi. Pada metode HIP rule, pembelajaran dilakukan dengan cara memperbaiki nilai bobot dengan sedemikian rupa sehingga jika terdapat 2 neuron yang terhubung dan keduanya pada kondisi on di saat yang sama, maka bobot keduanya akan dinaikkan. Oleh sebab itu, metode tersebut kami rasa dapat untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian solusi yang kami propose adalah menggunakan jaringan syaraf tiruan yang dapat memprediksi beragam penyakit umum serta memberikan informasi mengenai penanganan pada rentang usia tertentu. Ini bertujuan sebagai pertolongan pertama agar pasien dapat langsung menangani keadaan yang sedang terjadi tanpa harus langsung pergi ke dokter. Baik, kita masuk ke metode penelitian. Pertama, metode jaringan syaraf tiruan. Secara prinsip, jaringan syaraf tiruan dapat melakukan komputasi terhadap fungsi yang dapat dihitung. Dalam praktiknya, jaringan syaraf tiruan berguna bagi klasifikasi dan permasalahan-permasalahan yang dapat menolerir ketidaktepatan, yang memiliki banyak data pelatihan namun memiliki aturan-aturan yang tidak dapat diaplikasikan secara mudah. Kemudian algoritma HIP rule, yaitu adalah metode pembelajaran yang terbilang paling sederhana, yaitu apabila 2 neuron yang dihubungkan dengan sinapsis secara serentak yang menjadi aktif atau sama-sama bernilai positif ataupun negatif, maka kekuatan sinapsisnya meningkat. Yang ketiga adalah pengertian penyakit umum, yaitu adalah jenis penyakit yang memiliki gejala awal yang terlihat secara nyata yang tak memerlukan pengujian lab, dengan gejala ringan hingga sedang yang dapat dirasakan oleh semua usia, baik dari anak-anak, remaja hingga lansia. Dari hasil penelitian di lapangan didapatkan bahwa data serta fakta yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem pakar identifikasi penyakit umum ini menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan metode HIP rule yang dapat mengidentifikasi penyakit-penyakit umum agar pasien atau orang dapat mengetahui penyakit apa yang sedang diderita dan juga obat yang dapat dikonsumsi berdasarkan usianya. Baik, kita langsung masuk ke dalam aplikasi dan simpulan. Berikut ini adalah flowchartnya. Jadi yang pertama adalah user memulai aplikasi, kemudian masuk ke halaman awal, kemudian user mengklik tombol mulai, masuk ke halaman pengecekan, kemudian user memilih usia dan juga memilih gejala-gejala. Apabila sudah selesai, maka sistem akan mencocokkan penyakit. Apabila belum, berarti user bisa mengisi data-data lagi. Apabila sudah selesai, cocokkan penyakitnya, kemudian sistem akan menampilkan hasil dan juga
obat. Kemudian yang terakhir, apabila user ingin mengetes atau mengecek lagi, itu user bisa memulai dari awal lagi. Baiklah, kita langsung masuk saja secara langsung ke aplikasinya. Ini adalah halaman awal aplikasi kami untuk mengidentifikasi penyakit-penyakit umum. Jadi yang pertama, user bisa klik mulai di sini. Kemudian user mengisi data usia yang pertama. Hal ini untuk kemudian nanti diberikan jenis obatnya dan juga dosisnya. Pada demo kali ini kita akan mengetes untuk usia 6-12 tahun misalnya. Kemudian kita akan mengisi keluhan seperti bersin, gatal-gatal, hidung berair, hidung tersumbat, dan juga mata merah. Dari keluhan atau dari gejala-gejala berikut, sistem dapat mengetahui atau mengidentifikasi penyakit apa yang dialami oleh seseorang. Di sini hasilnya adalah sistem mengidentifikasi bahwa penyakit yang dialami seseorang tersebut adalah sinusitis dengan presentasi probabilitasnya berdasarkan keluhan yaitu sebesar 100% atau sangat cocok gitu. Nah, solusinya untuk usia 6-12 tahun yaitu adalah obatnya seperti berikut. Nah, di sini juga sistem mencari kemungkinan lain dari gejala yang diberikan oleh pengguna atau user. Yang pertama itu ada demam dan pilek dengan probabilitasnya 50% dari apa yang diinput oleh pengguna. Kemudian alergi makanan dengan probabilitas 40%, batuk kering dan pilek, alergi kulit, dan sebagainya. Ada di sini apabila user ingin mengetes kembali, dia bisa mengklik tombol kembali. Kemudian bagaimana sistem bisa mengidentifikasi hal tersebut? Jadi kalau kita lihat di Excel-nya, kami sudah mengetes untuk masing-masing penyakit umum yang ada di database kami dengan membandingkan penyakit tersebut dengan 3 penyakit lainnya. Contohnya seperti yang tadi untuk penyakit sinusitis di gejala 1, 2, 3, 4, dan 5 yang bernilai 1 dan yang lainnya -1. Kemudian kita bandingkan dengan 3 penyakit lainnya. Kemudian dengan menggunakan Heb rule didapatkan bahwa bobot akhirnya adalah seperti berikut. Dari sini setelah diuji, sistem dapat mengetahui secara tepat sesuai dengan target yang diberikan di awal gitu ya. Jadi di sini sinusitis targetnya 1 dan yang lainnya -1 karena bernilai false. Dan sistem dapat mengetahuinya dengan akhir seperti ini, yaitu 1, -1, -1, dan -1. Begitu juga dengan penyakit-penyakit lain, kita bandingkan dengan 3 penyakit lainnya. Kemudian sistem dapat mengetahui hasil akhirnya sesuai dengan apa yang kita targetkan di awal. Oke, kembali lagi ke PPT. Dari sini kami memiliki simpulan sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi sistem pakar identifikasi penyakit umum ini dengan menggunakan metode Heb dapat membantu mendeteksi penyakit berdasarkan gejala yang dialami oleh pengguna secara cepat atau instan. Pengguna dapat mendapatkan informasi mengenai obat dan dosis untuk setiap rentang usia untuk masing-masing penyakit umum yang terdapat pada aplikasi ini. Dan yang terakhir adalah penggunaan algoritma Heb pada aplikasi ini dapat mendiagnosa penyakit umum. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.